Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bunyi hadisnya, Ustaz? Hadis ini Bapak Ibu sering mendengarkannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah. Apa kata Nabi? Haqqul muslim alal muslim sittun, kata Rasulullah. Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya sittun, ada 6 perkara yang menjadi hak seorang muslim terhadap muslim lainnya. Ya, ini yang saya sampaikan. Mana yang mana tersebut? Yang pertama jemaah sekalian, kata Rasulullah dalam hadis ini, yang menjadi hakul muslim itu adalah idza laqitahu fasallim alaihi, kata Rasulullah. Itu yang pertama. Apabila kita berjumpa dengan sesama muslim, maka sunnah yang dianjurkan Nabi dalam hadis ini adalah mengucapkan salam. Mengucapkan salam jemaah sekalian. Karena hari ini banyak di antara jamaah Islam ini ketika berjumpa dengan saudaranya bukan mengucapkan salam, tapi mengucapkan selamat pagi kadang-kadang, selamat siang kadang-kadang, selamat malam kadang-kadang. Oleh karena itu, mulai hari ini karena kita sudah belajar hadis subuh ini, maka setiap kali kita berjumpa dengan saudara kita sesama muslim maksudnya, maka kata Rasulullah, idza laqitahu fasallim alaihi. Biasakan lisan kita mengucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum. Jumpa dengan Pak Ketua GSSB, assalamualaikum. Nanti ketika ibu pulang ke rumah ibu, mungkin suami ibu di rumah, ucapkan assalamualaikum bang. Masuk suami ibu ke kamar mandi, assalamualaikum bang. Masuk ke kamar tidur, pokoknya assalamualaikum ibu. Idza laqitahu fasallim alaihi. Ketika berjumpa dengan sesama muslim atau muslimah, maka ucapkan salam. Ini bagian daripada hakul muslim alal muslim. Biasa mengucapkan salam. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama Pak Bu. Yang pertama ucapkan salam, hakul muslim. Yang kedua jemaah sekalian, dalam hadis ini dikatakan Rasul, wa iza da'aka fa'ajibhu, kata Rasulullah. Ini yang kedua. Apabila kita diundang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam salah satu acara, maka kata Nabi, fa'ajibhu, maka wajib kita menghadiri undangan tersebut. Undangannya wajib kita hadiri. Idza du'iya ahadukum ilal walimah, kata Rasulullah, apabila kita diundang dalam acara walimah, falyatiha, maka hadirilah, kata Rasulullah. Makanya kata ulama kita, acara walimatul urus, kalau kita dapat undangan itu wajib kita datang. Tapi ada syaratnya, baru wajib. Apa syaratnya Ustaz? Yang pertama, yang undang itu harus orang Islam. Kalau Bapak jamaahku sekalian diundang oleh orang non-muslim, apa hukumnya? Kata Syekh Utsaimin, saya ambil kutip pendapat Syekh Utsaimin ulama Timur Tengah. Kata beliau, kalau kita diundang dalam acara walimatul urus, resepsi pernikahan orang-orang non-muslim, maka datang itu hukumnya mubah, boleh. Tapi dengan catatan, kalau makanan di situ hanya makanan mereka saja, itu situ kan, ini tak boleh kita makan, tidak boleh kita makan. Tapi biasa mereka sudah tahu, kalau mereka ngundang orang Islam, mereka sediakan khusus hidangan untuk orang-orang Islam, insya Allah itu. Biasanya seperti itu. Ya, kalau artinya kalau disediakan makanan yang halal, thayyiban, maka silakan kita makan. Tapi hadir dalam undangan tersebut, hukumnya adalah mubah, dibolehkan. Tapi kalau yang undang orang Islam, syarat pertama terpenuhi dia. Yang kedua apa syaratnya?
Yang kedua syaratnya dalam acara itu tidak ada kemaksiatannya jamaah sekalian. Kalau dalam walimatul urus tersebut ada kemaksiatan, mohon maaf ini, kalau ada musik-musik yang itu bisa menimbulkan kemaksiatan, diundang artis-artis yang buka aurat barangkali, ini tidak wajib datang. Tapi kok kawan aku Ustaz, tetangga, kawan satu kantor, tidak datang sogan Ustaz. Oleh karena itu, datanglah kita atur waktunya. Mungkin nanti kita datang di siang hari ketika mereka break, mereka berhenti istirahat barangkali, kita datang di situ. Atau nanti kita datang setelah acara selesai. Kenapa? Kalau ada kemaksiatan di situ, musiknya musik yang haram, diundang penyanyi-penyanyi yang buka aurat, maka ini haram hukumnya, tidak wajib untuk kita datang. Yang ketiga, apa syaratnya? Kita diundang secara personal, diundang secara pribadi. Pak Haji, saya ngundang Bapak acara walimatul urus, namanya Pak Haji ini, diundang secara personal. Tapi kalau diundang secara umum, jamaah masjid ini, maka itu undangan secara umum. Ini tidak wajib, hukumnya sunnah untuk datang. Ya, karena undangan secara umum. Yang keempat apa syaratnya? Yang keempat adalah tidak mesti musyafir. Acara walimatul urusnya di Pekanbaru, diundangnya kita. Di mana acaranya Pak? Di Pekanbaru. 200 lebih kilometer dari sini ke Pekanbaru itu mesti kita musyafir, tidak wajib datang. Yang kelima syaratnya adalah dalam acara walimatul urus ini seluruh masyarakat diundang tanpa membedakan ekonominya, tanpa membedakan jabatannya. Ada di antara orang ketika mengadakan walimatul urus diundang orang-orang kaya saja, diundang para pejabat, para pengusaha saja, orang miskin tak diundangnya. Paling mengundang orang miskin Ustaz. Kenapa Pak? Orang miskin itu kalau diundang sudah lah makannya banyak, amplop cuma 5.000 Ustaz. Paling mengundang Ustaz. Nah, ini contoh Pak Bu ya. Tak mau diundang. Nah, oleh sebab itu kalau di situ hanya diundang orang-orang kaya saja, ini termasuk walimatul urus yang makanannya dicelah oleh Rasulullah SAW. Tapi ketika terpenuhi syarat yang 5 ini, yang undang orang Islam, diundang secara personal, tidak ada kemaksiatan dalam acara itu, tidak perlu musafir kita untuk menghadirinya, lalu kemudian diundang seluruh masyarakat, maka kata Rasulullah Pak ajibhu, maka wajib kita menghadiri undangan tersebut jamaahku sekalian. Itu yang kedua terkait dengan hadis yang kita sampaikan pada subuh yang mulia ini. Bapak jamaahku sekalian yang dimulai Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah kata Nabi wa izastan sohaka pansoh, kata Rasulullah. Yang ketiga adalah apabila orang datang kepada kita minta diberikan nasihat, pansoh, maka kata Rasulullah beri dan nasihat, kata Rasulullah. Karena Islam itu adalah ad-dinun nasihat. Ad-dinun nasihat. Islam itu adalah agama nasihat. Itu yang ketiga. Yang keempat jemaah sekalian, yang termasuk hakul muslim itu adalah yang keempat, wa iza atosa fahamidallah, kata Rasulullah. Ini wa iza atosa fahamidallah, apabila saudara kita bersin lalu kemudian dia fahamidallah, mengucapkan alhamdulillah Pak Bu, acin katanya bukan, bersin ya, lalu ucapkan fahamidallah, dia mengucapkan alhamdulillah. Lalu apa adab kita? Kata Nabi fasammithu, maka doakan orang yang bersin tadi. Maka kalau kita merenung sejenak, Islam itulah satu-satunya agama yang paling sempurna Islam itu. Seluruh aspek kehidupan manusia itu dibicarakan oleh Islam, sampai kepada jamaah sekalian, kepada yang sesuatu yang kita anggap remeh, bersin. Ternyata ada adab yang Allah atur, ada adab yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW, bersin. Maka Rasul itu kalau Bapak Ibu bersin, jangan ditahan-tahan. Karena menurut ahli medis kesehatan ternyata bersin itu kita sedang menolak penyakit ternyata. Jadi kalau kita bersin diajarkan Nabi tutup hidungnya, ditutup hidungnya menggunakan kain atau menggunakan tangan. Itu sunnah Rasulullah jamaah sekalian. Artinya apa? Artinya kata Nabi dalam hadis yang lain, innallaha yuhibbul utas, kata Rasulullah. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang bersin. Orang bersin Allah cinta ternyata. Yang Allah suka itu apa Ustaz? Wa yakrahut tasa'ub. Allah tidak suka kepada orang yang suka menguap.
apalagi nguap ketika ustaz ceramah, itu Allah tidak suka, Pak. Nah ya, kadang-kadang banyak jamaah kita kadang-kadang datang ke masjid menghadiri GSSB, masuk ke dalam masjid dicarinya tiang masjid, Pak, dicari tiang. Tapi bukan saya menyendiri yang mengingatkan dari tiang, tak payah. Kalau tersinggung langsung aja kalau panas socin maksudnya kan. Nah, atau dicarinya beko dinding masjid, tiang masjid. Nah, dengarkan kajian sambil nguap dia kadang-kadang, tapi tidak masalah. Bapak Ibu mau nyandar silakan. Saya termasuk ustaz yang tidak terdisiplin. Mau menyandar asal jangan berbaring aja loh, Pak. Nah, beko dia baringnya dibaca doa anak tidur kan. Bismikallahumma ahya wa bismika wa amuj. Nah, pokoknya terserah, pokok duduk dengarkan kajiannya. Mengantuk pun tidak masalah, karena saya paham mungkin tadi malam tahajud sampai 150 rakaat barangkali, sehingga ketika subuh dilaksanakan ini mengantuk, itu saya maklumi. Nah, cuman kadang-kadang ada ibu-ibu di belakang bertanya, kadang-kadang ketika saya pengajian, ini khusus ibu-ibu di belakang, pengajian ibu-ibu, Ustaz, kenapa ketika mendengarkan kajian itu bawaan mau ngantuk terus Ustaz? Tapi kalau seandainya menonton TV di rumah Ustaz, itu tidak mau ngantuk Ustaz. Nah, itu wajar itu ibu. Kenapa Ustaz? Karena kalau ibu nonton TV di rumah, apalagi nonton siarannya Indosiar, jeritan hati seorang istri ibu, itu dari jam 9 sampai jam 2 sore itu tidak pernah ngantuk ibu tuh ibu. Kenapa Ustaz? Karena ketika ibu nonton TV itu tidak ada setannya ibu. Tapi kalau dengarkan ceramah subuh ini, ikut banyak setannya. Diombuinya telinga mata itu kan, katanya langsung ngantuk awak kan. Nah, yang kelima, apa kata Nabi dalam hadis ini? Wa iza maridha fa'udhu, kata Rasulullah. Yang kelima, kata Rasulullah, apabila saudara engkau sakit, kata Nabi, apa sunnah Nabi? Fa'udhu, maka tengok dia, jenguk dia. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada subuh ini saya sampaikan satu hadis Nabi sebagai motivasi untuk kita bersama. Kata Rasulullah dalam hadis, barang siapa yang berangkat dari rumahnya untuk menengok saudaranya yang sakit, ini rumah bapak ibu, ini rumah yang sakit. Berapa bapak ibu berangkat dari rumah menuju rumah yang sakit? Ketika kita berjalan dari rumah ke rumah orang yang sakit, kata Nabi, seolah-olah kita sedang berjalan di taman-taman surga sambil memetik buah-buah di dalam surga, jamaah sekalian. Ya. Lalu ketika kita sampai di rumah yang sakit, kemudian kita duduk, maka di situ Allah turunkan rahmat kepada kita, insya Allah. Kalau seandainya kita tengok saudara yang sakit di pagi hari, habis pengajian ini, lalu jamaah GSSB menengok saudara yang sakit, ditengok subuh ini, apa kata Nabi? Menjelang nanti sore bapak jamaah sekalian, ada sebanyak 70.000 malaikat mendoakan kita. Allahumma firlaha, kalau ibu Allahumma firlaha, Allahumma firlahum, Allahumma firlahu, ampunkan dia ya Allah, warhamhu, kasih dia Allah. Yang mendoakan kita bukan kiai, bukan ustaz. Yang mendoakan kita adalah malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Tentu doa mereka tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok pada subuh hari, ibu bapak jemaah sekalian. Sebaliknya kata Nabi, kalau kita tengok saudara yang sakit itu di sore hari, maka menjelang subuh besoknya, kata Rasulullah, ada juga sebanyak 70.000 malaikat yang juga akan mendoakan kita. Dengan catatan, biasakan kita langkahkan kaki menengok orang yang sakit. Lalu ketika kita tengok saudara yang sakit, ada adabnya. Apa adabnya? Di antaranya adalah disunahkan dalam kondisi berwudu. Lalu ketika sampai di rumah yang sakit, kita duduk, lalu kita doakan, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayasfik. Kita doakan dia. Lalu setelah itu kita berikan motivasi kepadanya, kita hibur dia. La ba'sa akhi, tak apa-apa saudaraku, mudah-mudahan dengan sakitmu ini engkau sabar. Dengan cara itulah Allah akan meleburkan terhadap dosa-dosa yang pernah engkau lakukan di masa lampau engkau. Karena Bapak Ibu nanti kalau kita sakit lalu kita sabar, itulah cara Allah meleburkan, menghapuskan terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan dalam hidup kita ini, insyaallah. Yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir kata Nabi SAW dalam hadis ini, wa iza mata fattabi'hu, kata Rasulullah. Kalau dia sakit kita jenguk, ketika inyo mati maka kata Nabi fattabi'hu, kita iringi jenazahnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita iringi jenazahnya. Kita tengok jenazahnya. Kenapa mesti kita tengok orang yang mati, Ustaz? Hari ini tidak lagi ada orang yang datang ke rumah memberikan nasihat, Ustaz bertaubatlah kepada Allah.
Pak Imam bertobatlah, jarang, tak ada mungkin. Kecuali mungkin jamaah tabligh diajak kita ke masjid melaksanakan sholat, Pak Bu ya. Cuman jarang hari ini. Maka salah satu cara agar hati kita ini lembut, mau bertobat kepada Allah, tengok orang yang sudah meninggal dunia. Ya, di samping ada nilai pelajaran yang bisa kita ambil, ternyata menengok saudara kita yang mati itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man syahidal janazah, kata Rasulullah, barang siapa yang menyaksikan jenazah saudaranya hatta yusolli, disolatkan di masjid, kita ikut yang nyolatkan. Apa kata Nabi? Dia mendapatkan pahala 1 qirat, ibu bapak jamaah sekalian. 1 qirat dia dapatkan kalau disolatkan saja. Tapi kalau seandainya bapak ibu lanjutkan hatta tu depan, kita antarkan dia ke kuburan, falahu qiraton, kata Rasulullah, maka kita mendapatkan pahala 2 qirat. 2 qirat kata Rasulullah. Maka sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, seperti apa pahala 2 qirat itu ya Rasulullah? Maka kata Nabi dalam hadis ini, mithlul jabalainil azimaini, kata Rasulullah, seperti 2 bukit Uhud yang besar, kata Nabi. Itulah pahala kalau kita mau ikut menyolatkan jenazah saudara kita, lalu kita ikut mengantarkan ke pemakaman, insyaallah. Di situ nanti banyak pelajaran. Ketika kita mandikan dia, ketika kita kafani dia, ketika kita solatkan, hati kita akan berkata, wahai saudaraku, hari ini engkau yang kami mandikan, yang kami kafani, yang kami solatkan, yang kami masukkan ke liang lahat, yang ukuran cuma 2x3 saja. Barangkali 1 bulan, 1 tahun yang akan datang, kami akan menyusul kepergian diri. Artinya, di samping kita iringi jenazahnya, ada pahala yang Allah berikan kepada kita, maka insyaallah banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang kita lakukan tersebut. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah satu hadis dari Rasulullah yang kita kaji pada subuh yang mulia ini, ya. Satu hadis dari Nabi yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang mulia bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hakul muslim al muslim. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.